mereka cukup solid dari segi pengambilan draftnya dan apalagi Toy sudah memegang salah satu hero nyamannya yaitu Masha. Keberadaan dari Gord dan juga Brody ini harus diantisipasi banget. Karena kalau dari Cosmic Frogs mereka punya damage profile yang besar. Tapi apakah itu bisa maksimal untuk mereka bisa bertahan di team fight yang panjang? Alright, so tanpa berlama-lama kita akan segera menyaksikan game yang kedua antara RRQ Senna versus Cosmic Frogs. So here we go to the land of down. Dan aku penasaran sebenarnya ngelihat gimana match up dari Brody dan juga Masha sih. Mengingat kalau terakhir kali kita lihat Masha-nya Toy itu dihadapkan sama Clint. Yang notabene-nya sama-sama early game hero juga seperti Brody. Dan ini bakal jadi challenge yang berbeda kan karena setahu aku ya Brody tuh bisa banget nge-outtrain hero-hero yang fighter-fighter gitu lah di area gold. Apalagi dia nggak terlalu bergantung sama DPS yang mana Masha ini enak banget kan untuk nge-deny marksman yang bener-bener bergantung sama basic attack. Betul. Dan sekarang kalau dari segi laningnya pun Brody-nya mau nggak mau dia harus mundur dulu. Harus nggak boleh terlalu jauh dari turret. Cuman sekarang dari Chen-nya juga cukup aman, nggak ada gangguan yang berarti dari emblem build-nya sendiri Maul. Lagi-lagi ngebawain set talent dari fighter. Dan bahkan Festival of Blood juga akan coba untuk dia amankan. Sementara dari Live Gun-nya juga memiliki killing spree, mampukah ini nantinya dia bisa lebih unggul dari Chen karena so far kalau dari set nya sama persis dengan Chen. Iya, tapi ini masuk di fase awal game yang benar-benar pasif banget ya. Kita nggak lihat adu poking yang begitu besar juga antara kedua belah mid laner let's say. Masih cukup aman permainannya, belum ada invade juga yang coba dilakukan. Entah itu dari Suyo-nya Live Gun ataupun dari Sansin milik Chen. Dan berdasarkan item build memang ada Fearhammer ya yang menjadi tujuan utama juga. Tapi lihat di tangan dari Genji ini skip ke arah boots-nya. Dia langsung Fearhammer sebagai item pertama. Dan emang untuk fungsinya untuk ngimbangin armor break yang dimilikin sama Dart ya. Meskipun ya Dart di sini armor breaknya bakal cukup besar. Ya sama-sama punya Fury Hammer sih sebenarnya dari Adois-nya juga. Dan sekarang Live Gun dia punya power rate yang kuat tapi Chen cari level 5 dulu tuh. Apakah bisa untuk level 5-nya? Karena memang ada Drian Lex juga yang mengganggu dengan perfect match. Dan yap, Retribution on point, Mountain Choker dikeluarkan, Adois masih bisa menggocek. Untungnya masih ada arus dari River ya, yang memberikan juga movement speed tambahan agar bisa menghindar dari Mountain Choker-nya. Ya sebenarnya tadi kalau Isunshin ngelawan Suyo buat retry-nya, Suyo mungkin mendapatkan sedikit advantage ya. Betul. Makanya kenapa tadi Chen memutuskan untuk cari level 5, tapi justru dimanfaatkan banget sama Cosmic Frogs yang langsung ngezoning. RRQ Senna langsung nge-zoning Chen-nya tadi, membuat dia nggak bisa untuk mendekat ke arah dari turtle-nya. Dan dengan begitu otomatis ini nggak akan ada perfect turtle kali ini untuk RRQ Senna. Tapi yang diuntungkan adalah dengan mereka yang nggak tertumbangkan, itu sebenarnya udah cukup banget untuk at least bertahan dari early pressure yang mungkin bisa dibawakan sama Cosmic Fox. Iya, ini debut pick dari 3 hero-nya RRQ Senna ya. Namun untuk Carmilla itu sendiri ya sempat dibawakan namun belum berhasil. Tapi ada player head to head by GoPay untuk kedua belah mid laner nih. Cukup timpang dari average KDA. 1 melawan dengan 6. Biasanya kalau kita ngelihat paling nggak selisihnya ada 1 poin, 2 poin. Cuman sekarang 5 poin. Ini menandakan gimana Rexlona yang memang secara angka, secara statistik jauh lebih diunggulkan daripada Lamelo. Sehingga sekarang gimana caranya tinggal dia membuktikan aja bahwa angka itu tidak bohong, angka tidak salah. Wait, tapi Fataling kemana itu Drian Lex? Dari recall deh jadinya sama Daniel kalau kayak gitu ya. Kaget sih, tapi lebih kaget lagi teammates ya sih pasti. Oke. Oh iya udah selesai dengan Heptasis. Nah sementara tadi satu rotasi menuju ke arah Maul ternyata nggak berhasil untuk bisa dikenain Abyssal Arrow-nya. Plus dia udah nanemin CCTV, nanemin chip ke banyak tempat. Cuman adanya bantuan dari Drian Lex karena dari tadi dia susah banget untuk bisa farming berhadapan dengan seorang Toy. Oh lihat itu kombinasi efek CC dan Mystic Gush dibuka di awal. Ada memang cukup strong ya untuk menahan tadi damage yang masuk dari Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Tapi untuk turtle yang kedua nggak akan diberikan dengan mudah. Belum ada Fatalings dari Drian Lex dan Mountain Choker dikeluarkan. Berhasil diambil dan Retribution agak sedikit tadi telat tapi untungnya masih bisa diamankan oleh Chen. Dan sekarang arah kita dipaksa untuk bermain jauh lebih aman. Belum ada poin kill pertama bahkan hingga di menit yang keempat ini Talita. Tadi Lev pun dipaksa makan lele sama Rexlona. Abyssal Arrow-nya connect. Otomatis dia nggak akan bisa mengeluarkan Retribution dan Chen
untungnya bisa memanfaatkan hal itu dengan baik sehingga sekarang Adoys bakal coba untuk ditonjok lagi. Wah ini sih terlalu menyakitkan ya, meskipun masih bisa dihindari untuk mautnya. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah kehilangan gold platingannya. Dan bahkan itu ngasih pressure besar juga ke arah bagian atas. Meskipun kita belum lihat nih 4 member Cosmic Frogs lainnya ada di area mana. Dan ini pun menunjukkan bahwa nggak harus untuk dapetin poin kill banyak dulu baru bisa unggul secara gold lead. Karena dengan sekarang Drianlex sudah bergerak ke arah bawah. Wah dihantuin situ Toy, dikejar oleh Perfect Match. Tapi ya melihat ada 3 orang dari arah Kisena, sepertinya teman-teman Cosmic Frogs juga nggak mau ngambil resiko besar ya. Altar turret pertama dihancurkan di atas dan menjadi keuntungan lagi untuk RRQ. Sedikit demi sedikit, tapi mereka stabil di angka 2000 gold. Ini memang cukup balance aja. Nggak mau terlalu agresif, tapi dibilang pasif juga enggak. Jadi benar-benar in between, menunjukkan gimana RRQ Sena yang bisa meredam tempo sehingga membuat mereka selalu bisa menjaga momentumnya. Tapi itu dia, untung masih ada upaya kecup yang bisa membuat Maulnya jauh lebih selamat. Tapi agaknya RRQ Sena mulai memberikan pressure di area bawah. Ya masalahnya kalau kita tarik ini game lebih lama lagi, udah pasti RRQ Sena bakal jauh lebih diuntungkan sih. Oh, Fataling, Daniel, masuk di all in. Belum cukup damage-nya. Cuma dibalikan kembali gimana damage dari Genji. First ball didapatkan dengan double jab-nya, bahkan double harusnya. Tapi ternyata itu Thunderclap dari Toy yang mendapatkan target kedua. Dan targetnya dari Daniel sepertinya masih belum cukup ya. Dan gak cuma 2, ternyata ada 3. Diabsenin langsung di menit ke-6 sama RRQ Sena. Iya, satu-satu dihilangkan sedikit demi sedikit dan RRQ Sena akhirnya mendapatkan poin kill ketiganya. Dan mau nggak mau Adoys dia harus jadiin antivirusnya dulu. Karena ya untuk badannya mereka cuma punya Drianlex aja. Dan Cosmic Frogs bener-bener butuh satu orang lagi yang bisa ngebantu nahan badan. Dan ini artinya nanti Adoys akan coba untuk mengandalkan dari segi pasifnya aja untuk bisa nge-break dari armornya. Tapi secara itemization dia bakal coba untuk bergerak lebih ke arah dari defensive. Ya, tapi lagi-lagi sih kalau kita tarik ini ke arah late game, udah pasti yang bakal jauh lebih diuntungkan adalah arah Kisena ya. Karena Masya late game, Yusunsin late game, PR itu buat Cosmic Frogs ini. Meskipun mereka bawa Brody, tapi bukan tipikal notabene hero yang kuat banget juga di late game untuk tipikal seperti Brody ya sebagai marksman ya. Dan kita lihat Rex Lona memantau di bagian bottom lane, masih belum mau menyerahkan altar turretnya. Dan Sang Katak ini mereka masih berkumpul di area jungle untuk mempertahankan teritori mereka. Dan juga permainan makro dari RRQ Sena so far mereka bagus banget. Ngedapetin wave management yang bagus, di atas sudah didorong dan bawahnya pun pressure dari Maul ini nggak berhenti-berhenti untuk dilakukan yang kemudian memaksa Cosmic Frogs mau nggak mau harus jagain gold lanernya mereka. Dan so far Lev pun belum berada dalam performance terbaiknya. Chen udah selesai dengan satu buah endless battle. Dia akan jauh lebih sustain nantinya ke arah dari team fight-nya. Cuman sekarang ini temponya jujur slow banget ya di game ini. Iya ya, ini tempo terslow yang ada dari semua game yang kita saksikan hari ini ya. Bener-bener tenang banget, nunggu momen banget. Tapi masalahnya itu bukan hal yang baik untuk Cosmic Frogs. Karena mereka bakal jauh lebih terancam masuk di menit ke-10 nanti ya. Apalagi sekarang dari Daniel juga udah selesai dengan first item. Artinya yaitu antivirus ya. Ini pasti bakal bisa ngedeny lagi damage dari Brody, dari Suyo. Dan ya sejauh ini teror dari Arrow juga masih bakal terus-terusan diterima oleh teman-teman dari Cosmic Frogs. Oke, dan begitu pula, Abyssal Row langsung connect Drianlex. Itu dia yang tadi aku bahas tuh, Abyssal. Arrow, teror, buang flicker, Lordnya jadi free harusnya buat RRQ Sena. Kecuali pakai perfect match ya, tapi kayaknya bakal cukup sulit sih. Adoy juga babak belur nih. Kena efek stun, buang flicker, 2, udah gak ada flicker, mesti gas. Ternyata masih menyakitkan dari Lamelo. Dengan true damage-nya, Levkun menjadi pertukaran. Terlalu maju, jadi rugi lagi Cosmic Frogs. Aduh sayang banget kehilangan jungler. Iya. Di saat turtle-nya, di saat Lordnya sudah ada tapi Genji. Oke, emang coba untuk memukul mundur Genji. Dan relax. Iya, wah. Agak kita pertanyakan ya, karena dari tadi Fatalingnya miss terus, narik angin. Cuman ya nggak apa-apa, bisa menjadi bahan belajar dan evaluasi juga. Waduh, kena tuh.
Headshot ya Kok dari bisa belakang ya ya. kena ya? Padahal tadi ada badannya Drian Lake tapi kenanya malah ke arah dari Lamelo. Mungkin lagi ngeliat map ya, lagi Item, awareness tadi lihat ya. shop. Bisa jadi ya. Tapi masalahnya nih yang harus dilihat juga move dari Daniel yang sekarang udah mulai menjadi raja di area hutan milik Cosmic Frogs nih. Bahkan area outer turretnya seperti akan coba dipaksakan. Terkena knockout strike, Adois menahan semua damage-nya. Cukup menyakitkan. Tapi sekarang ini bakal cukup sulit karena Lordnya udah mulai mendekat ke arah bagian atas dan harusnya udah mulai jadi Lord yang tertahan cukup lama karena wave mininya lumayan baik di bagian atas nih. Wave-nya lumayan banyak juga dan bawah plus tengahnya akan coba untuk dijalankan oleh tim RRQ Sena, di mana kali ini Cosmic Frogs mereka mulai coba untuk menjalankan formasi 4-1. Live Kun-nya dibiarin untuk ngedorong lane-nya sendiri, sementara dari Daniel terus mencari informasi. Yap, memaksakan outer turret berhasil dikantongi. Bottom lane juga yang masih akan didorong dengan super wave minion yang ada, sementara Lordnya dibiarkan aja. Karena memang Lord ini dipaksa untuk jauh lebih lama ada di line of down agar super wave minionnya keluar terus nantinya. Itu tadi blind shot loh ke arah dari Drian Lake Abyssal Arrow-nya. Cuma buat ngecek rumput aja, ternyata kok beneran ada orang. Dan Aldois pun yang sekarang jadi coba untuk garda terdepan sekali lagi. Dia cuma bisa poking-poking aja so far, menunggu buat pasifnya bisa aktif. Cuma masalahnya sekali lagi Cosmic Frogs dengan tidak ada gerakan apapun yang bisa dibawakan dengan Fatal Link, dengan adanya Atlas, dimanfaatkan banget sama RRQ Sena. Iya, ini dibuat kebingungan ya. Memang masih ada only defense tapi itu Adoisnya sih babak belur sih itu. Bener-bener dibekuk habis-habisan ya. Double knockout strike tadi dari Genji. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Adoisnya. Dan bahkan Anticuras pun nggak mampu untuk membendung damage yang udah segitu. Plus Toy, Blade of Despair. Ini pedes, sakit banget. Plus juga Rex Lorna udah menanamkan chip di manapun rumput itu berada. Ngebikin otomatis ruang gerak dari Cosmic Frogs ini akan terus-menerus terbatas, akan terus-menerus terreveal oleh mata dari Zelenanya RRQ Sena ini. Plus dari Lamelo, harusnya saat lagi akan segera menuju ke Lightning Tranchon. Dan juga udah mau jadi Athena Shield tapi dia hanya menjadikan Silent Robe-nya dulu. Dan mungkin sesaat lagi Chastise Pauldron, tapi Toy dia bakal pergi kok full damage nih buat itemnya, menarik. Iya, karena ini udah selesai di item ketiga juga ya. Dan itu sebenarnya meskipun dia nggak mau nambah item pun, 3 item tadi itu udah cukup banget sih. Real. Udah tinggal Thunderclap, selesai itu pasti satu. Let's say kayak adu damage sama Suyo, aku masih bisa pilih Masha-nya banget sih. Kayak udah bakal cukup sulit ya, karena kan Masha kan PR-nya banyak ya. Selain nggak boleh SP barnya pecah, karena dia bakal ngereset lagi Thunderclap-nya. Juga nggak bisa kena efek stun cukup lama, karena ketika HP Woods, Fatal Link terlebih dahulu. Dan langsung disambut akhirnya. Daniel memang berhasil dieksekusi, tapi ada trade dengan Lamelo. Dan sekarang Lord disecure dengan cukup aman oleh Chen. Ada 2 member yang menghilang, tapi Lefter pun menjadi korban. 3 member down dari arah Kisena. Toy dibalaskan, dan Toy maju dengan flicker Thunderclap-nya mempanis untuk 3 tukar 3. Sama-sama menukar 3 tukar 3, tapi Lord kali ini dapatkan oleh RRQ Sena. Pergerakan dari Genji, siapa sangka Pakuito bakal masuk dari belakang. Dan benar-benar ditonjok ketika sedang mengeluarkan Misty Gush. Ini adalah salah satu kelemahan dari Gord yang ketika mengeluarkan ultimate itu berdiri, stay still, nggak bergerak kemana-mana, yang kemudian akhirnya bisa dimaksimalkan oleh RRQ Sena dengan Pakuitonya. Dan kehilangan satu resource penting untuk Cosmic Frogs membuat akhirnya tadi Chen bisa ngedapetin Lordnya tanpa ada yang bisa menyentuh. Dan bahkan di akhir hari pun dia dan Toy masih tetap bertahan. Iya, ini udah waktunya Toy bermain sih harusnya. Karena damage-nya udah bakal cukup nge-burst dengan Blade of Despair yang udah selesai tadi. Dia mau jadi finisher oke banget, karena udah pasti bakal dimaksimalkan lagi ya damage yang dimiliki dengan pasif dari Blade of Despair-nya. Di sisi yang lain juga satu Curse of Blood dari Daniel itu pasti bakal berguna banget untuk team fight di area sempit kayak tadi. Jadi ya bakal sangat sulit ya untuk Cosmic Frogs bertahan ya. Memang mereka berhasil menanggulangi Lord yang kedua, tapi sejauh ini map control dari RRQ Hoshi masih ada di atas 80% sih. Dan itu juga dengan damage dealt by Todak. Rex Lorna berada di pemuncak podium 35.000. Berasal dari Arrow ya. Iya, berasal dari arrow-nya, berasal dari CCTV yang selalu ditanamkan di setiap rumput yang ada. Itu gak kerasa loh. Wah, Kita abuse one shield. dan langsung di combo Wombo dengan Miss. 3 kembali Daniel. Kehilangan immortality-nya, tapi lihat pun dianiaya.
Dan bahkan Adois memang mendapatkan pertukaran kembali dari Abyssal Daniel. Row. Tapi sekarang Abyssal Row yang menjadi teror. Dan bahkan Toy unstoppable. Gak ada yang bisa memberhentikan laju dari Toy. Oh my god, Toy masih tidak terhentikan. Begitu pula dengan Chen yang langsung menembak mengincar ke arah dari left pun. Seorang Suyo gak bisa bergerak sekarang dan mid to red yang akan coba untuk dipilih dari arah Yusena. Tapi untungnya masih ada Drian Lex yang bisa menghalau. Tapi tetap sih Selena dari Rex Lona jujur serem. Itu tadi bisa connect lagi loh ke belakang dari tadi. Iya ya. Beda ya kalau udah user ya. User ini masalahnya. Tapi nggak cuma itu aja ya. User juga di tangan dari Toy dengan targeting yang sangat bagus kayak tadi. Dan masalahnya sekarang Cosmic Frogs ya mereka mungkin bisa berhasil beberapa kali tadi dengan kondisi combo-combo yang sama ya. Tapi setelah ada Winter nanti di tangan dari Daniel, menurut aku itu bakal jadi hal yang cukup menyanyiakan teman-teman dari Cosmic Frogs sih. Karena ya pasti combo Fatalings dan Mystic Gasnya nggak akan bisa instan ilangin Daniel gitu. Iya, dan kalaupun bisa, itu udah ngebuang resource yang banyak banget. Itu harus Mystic Gas dulu. Dan kalau Mystic Gasnya itu cuma masuk ke Daniel, otomatis yang bebas siapa? Toy-nya lagi, Iya. Chen-nya lagi, Genji, dan bahkan masih ada Rexona. Sehingga bisa jadi memang kalaupun tugasnya Daniel adalah hanya untuk mati, ya udah itu nggak masalah. Dari sisi mereka juga masih punya banyak kan. Dari Toy-nya juga, dari Chen, dari Rexona. Sehingga ini menandakan arah Yusena mereka punya banyak fleksibilitas untuk seperti apa akan melakukan team fight-nya. Mengingat 3 lane turret dari arah Yusena semuanya masih kokoh aman. Iya, ini memang temponya pelan Iya. ya. Slow banget temponya. Tapi ya Ya. dari segi disiplin Ararkisana belum kehilangan sama sekali objektifnya loh. Turretnya masih berdiri kokoh dan nggak ada jawaban juga karena Cosmic Frogs nggak bisa bermain split push. Momen team fight juga nggak mampu untuk menanggulangi gap yang ada. Karena sekarang gap udah hampir di angka 10.000 ya menit ke-16 ini ya. Dan Abyssal Row lagi-lagi. Combo lagi dengan adanya efek sisi Daniel. Susah banget ya. Dan player skill by Todak juga tadi Wih. dia mencatatkan 1v1 situation. Left gun, mencoba lari, eh, 8 soul eh, search. ya. Blade Search-nya belum berhasil dan killing spree di tangan dari Chen bersamaan dengan base turret yang dihancurkan oleh Lord yang sekarang membuka pertahanan terakhir dari Cosmic Frogs. Sang katak dibiarkan di dalam area pertahanan mereka. Ararkisena nggak tinggal diam. 2 base turret yang mereka kantongi akan coba untuk masuk. Toy seorang diri menuju Adois. ke bagian Adois. Kehilangan 2 bar HP-nya. Flicker untuk bisa mundur tapi Adois down di tangan dari Rexona. Dan sekarang Fatalings, Mystic Gas, combo dengan Toy dapat memori. Mau belum bisa menjadi finisher tapi berhasil mendapatkan satu yaitu Daniel. Target kedua terlihat tapi masih cukup Oh rendah. my Chen God. maju ke bagian depan. Cukup aman untuk mundur tapi nggak dengan Super Toy yang mengamuk. 4 member hilang menyisakan 1 Lamelo seorang diri dan what can you do Cosmic Frogs? Karena Ararkisena lah yang mengamankan poin di game